Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita pagi hari ini bisa sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita menanti-nantikan Dia. Saya percaya pagi hari ini ada lawatan Tuhan yang akan Dia kerjakan di setiap kita. Kita sama-sama datang menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Engkau Yesus sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak,
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Hanya nama-Mu yang kami sembah. Haleluya. Syaralama yaralama 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 kami tinggikan Engkau di tempat ini. Hanya nama-Mu Tuhan. Syaralama yaralama 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 shiriri yaralama 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 syaralama yaralama kiaralama yaralama yaralama kami sujud mencari wajah-Mu. Kami temukan Engkau, pribadi-Mu di tempat ini. Haleluya. Ya kami sembah. Haleluya. Kinaralama yaralama 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 haleluya. Oh yaralama 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 haleluya. Oh puaskan hati kami, puaskan jiwa kami. Oh kami rindukan hadirat-Mu. Haleluya. Syaralama yaralama yaralama hanya nama-Mu yang kami sembah dan kami puja. Haleluya. Haleluya. Syaralama yaralama yaralama iralama yaralama hanya nama-Mu yang kami sembah. Engkau baik Tuhan. Kami mau memuji meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih tinggi lagi dan berseru katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Amin Tuhan, ini yang kami deklarasikan pagi hari ini. Kami berkata, Engkau Raja di atas segala raja di setiap hidup kami. Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau yang mengambil alih, mengontrol seluruh hidup kami. Sebab kami ini adalah anak-anak-Mu, kami ini milik-Mu. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan, merdekakan kami sekali lagi dengan firman-Mu, dengan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau yang berkati setiap kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Biar Engkau Allah yang terus menyertai dan berbicara kuat, jelas di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya rindu kita semua sama-sama sekali lagi diteguhkan dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, saya rindu untuk kita belajar dari satu tokoh firman Tuhan yang namanya Daud. Ya, bagaimana seorang Daud ini di tengah dia dikejar-kejar musuh, bahkan di saat kejatuhannya, bagaimana dia menjadi seorang yang menantikan Tuhan. Ya, dia menjadi seorang yang berdoa. Ketika dia menanti pertolongan Tuhan, pengampunan, ketika dia menanti bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya. Nah, dia adalah seorang yang hidup di dalam doa, dia seorang yang penuh dengan mazmur, ya, orang yang memuji Tuhan, orang yang menyembah Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar, diteguhkan dengan firman Tuhan bagaimana doa di tengah penantian. Kita perhatikan sama-sama, kita lihat Mazmur 40 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Nah, di firman Tuhan ini ya ada di 3 ayat dalam Mazmur ini ada hal-hal yang bisa kita perhatikan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ketika kita terus berdoa, ya kita menantikan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, kita akan lihat sama-sama, sama seperti Daud di sini bilang, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ya, kenapa Daud sangat menanti-nantikan Tuhan? Dia menginginkan Tuhan, dia menginginkan kehadiran Tuhan. Saya diingatkan sekali lagi firman Tuhan di Yesaya 45 ayat 19, di situ firman Tuhan berkata begini. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Di sini firman Tuhan berkata ketika Tuhan, kan Tuhan minta ya setiap kita anak-anaknya. Entah ketika kita dalam kelimpahan, diberkati atau sedang dalam pergumulan. Atau bahkan dalam situasi keadaan terjatuh sekalipun. Tuhan itu menginginkan kita itu untuk mencari Dia, kembali kepada Dia. Menginginkan Dia kembali. Nah, di sini firman Tuhan bilang, aku tidak pernah menyuruh anak-anakku kaum Yakub. Kita bisa ganti Yakub ini dengan nama kita sendiri atau dengan keluarga kita bisa sebutkan. Dan Tuhan bilang, kalau aku minta kamu cari aku tidak pernah menyuruh engkau untuk mencari aku dengan sia-sia. Nah, kenapa seorang Daud itu begitu menanti-nantikan Tuhan? Aku sangat menanti-nantikan Tuhan karena Daud tahu karakternya Allah yang dia andalkan. Daud tahu karakter Tuhan yang dia sembah, di mana dia menaikkan mazmur-mazmurnya, ya. Dia menjadi seorang yang menanti-nantikan Tuhan karena dia tahu, dia kenal karakter Allahnya. Nah, begitu juga dengan kita ya. Kita sama-sama jadi orang yang belajar untuk terus mengenal pribadinya.
Ya, kita tidak akan jadi orang yang sabar menanti-nantikan Tuhan kalau kita tidak mengenal pribadinya. Kalau kita tidak tahu dia itu namanya setia. Kalau kita tidak tahu dia itu adalah Allah yang murah hati. Nah, kita tidak akan menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Nah, selanjutnya di sini dibilang lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi di firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, terkadang memang kita sudah berdoa sekian waktu, sekian lama, kita tidak merasakan dan melihat sesuatu terjadi, sesuatu berubah. Bahkan tidak sedikit kita bisa melihat bahwa yang kita doakan justru yang terjadi sebaliknya. Kita menginginkan sesuatu yang terjadi hal yang lain, ya. Tapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika dia mau kita menantikan dia, mencari dia, dia tidak pernah menyuruh kita mencari dia dengan sia-sia. Tidak pernah sia-sia orang-orang, anak-anaknya itu mencari dia. Ya, di sini dibilang Tuhan menjenguk. Sekalipun sudah sekian waktu, sekian lama engkau tidak melihat apa-apa terjadi, sesuatu terjadi. Awan segenggam pun gak kelihatan gitu ya, belum terjadi apa-apa. Perhatikan ini, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Di sini di Mazmur dibilang Tuhan lalu Tuhan menjenguk. Tuhan mendengar, memang belum kelihatan apa-apa. Tapi ketahuilah Tuhan itu sedang menjenguk. Tuhan itu mendengar apa yang menjadi seruan kita. Hati kita yang sama seperti wanita yang pendarahan yang dia menjamah jubah Yesus dan Yesus berkata, siapa yang sentuh aku? Murid-muridnya bilang, dengan sekian banyak orang di sampingmu engkau tanya siapa yang menyentuh. Tuhan bilang, Yesus bilang, karena aku merasakan ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Ada kuasa yang keluar. Karena seorang wanita ini, bahkan mungkin tanpa dia di dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Mungkin kita datang menanti-nantikan Tuhan, saking mungkin kita merasakan beratnya yang kita tanggung, bahkan sudah tidak ada suara yang keluar. Hanya datang duduk di hadapan Tuhan dan hanya datang membawa hati dan pikiran tertuju kepada Tuhan. Ketahuilah sekalipun keadaan belum berubah, Tuhan itu sudah dengar. Dia sudah menjenguk kata firman Tuhan. Karena itu sekalipun engkau sudah berdoa sekian waktu, jangan berhenti. Teruslah berdoa. Tuhan melihatmu. Yesus berkata, Tuhan berkata hari ini pagi hari ini kepadamu, yes I know. Ya aku tahu. Dia mendengar, dia menjenguk, dia melihat kita. Dan setelah itu di selanjutnya di ayat ini dibilang apa? Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ternyata di sini Tuhan itu tidak hanya menjenguk dan mendengar. Tuhan kita juga adalah Allah yang bertindak. Ada waktunya yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan tuh punya waktu di setiap hidup kita. Ya, tidak semua orang sama waktunya. Ada waktu di mana yang Tuhan sudah siapkan. Di sini firman Tuhan bilang, Dia mengangkat, ada waktu Tuhan akan mengangkat hidupmu, ya, menempatkan kakimu di atas bukit batu. Jadi ada waktunya Tuhan, ada waktunya Tuhan akan membawa engkau dari gelap kepada terang. Ada waktunya Tuhan akan membawa engkau dari keterpurukan kepada kemuliaan. Amin, amin. Nah, kita harus mengerti ini, bahwa di masa penantian kita tetap berdoa, kita tahu kepada siapa kita berharap. Dia Allah yang setia, amin. Dia Allah yang tidak pernah membuat kita menunggu dengan sia-sia, menanti Dia dengan sia-sia. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Apa yang Tuhan kerjakan di masa penantian, ya, apa sih sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kita sebelum kita melihat waktunya Tuhan itu tiba. Nah, kita perhatikan di Mazmur 27 ayat 4 berkata begini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini.
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Coba kita lihat ya, kerinduan hati seorang Daud adalah tinggal di hadirat Tuhan itu apa? Dibilang di sini seumur hidup. Kalau bicara seumur hidup berarti ada up and down kehidupan di sana ya. Jadi tidak flat, dipromosi terus atau dalam penderitaan terus, enggak. Kalau bicara seumur hidupnya Daud, dia mencari Tuhan berarti di saat dia dipromosi, saat dia mengalami keterpurukan, kejatuhan, di sini dibilang dia itu mau tinggal di hadirat Tuhan, mencari Tuhan seumur hidupnya. Jadi dia itu ketika mendekat sama Tuhan itu tidak tergantung pada perasaannya. Lagi mood gitu atau lagi happy cari Tuhan. Ada orang juga happy lupa sama Tuhan. Ada orang ketika dalam pergumulan tambah dekat sama Tuhan. Tapi ada orang juga ketika dalam keterpurukan tambah terhilang. Nah, saat ini kita belajar sama Daud, dari Daud. Ketika dia dalam keadaan apapun, situasi, musim apapun yang sedang dia hadapi, firman Tuhan bilang Daud itu mau tinggal di hadirat Tuhan. Seumur hidupnya kata firman Tuhan. Jadi waktu dia dikejar-kejar sama Saul, waktu dia dikhianati oleh anaknya sendiri, ya bahkan di saat dia sempat jatuh, ya di waktu-waktu penantian dia menunggu pemulihan dari Tuhan. Dia menunggu pertolongan dari Tuhan. Ternyata ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hati, di dalam hidup seorang Daud. Poin pertama apa yang kita lihat? Doa di tengah penantian itu melahirkan penyembah sejati. Kita tidak ditentukan, kalau happy kita menyembah Tuhan, kita rajin cari Tuhan. Kalau lagi drop, kalau lagi dalam keadaan susah, apa masih cari Tuhan atau kecewa? Dan sebaliknya dan seterusnya. Jadi dalam situasi, dalam setiap keadaan, dalam penantian ini kita belajar untuk tidak menjadi orang yang gagal. Karena Tuhan itu bilang bahwa kita ini orang-orang yang keluar lebih dari pemenang. Amin. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita di setiap musim apapun dalam hidup kita, Tuhan itu menghendaki kita itu down, kita itu jatuh, kita itu turun. Tapi Tuhan menghendaki dalam masa penantian itu kita terus menjadi orang yang melekat sama Tuhan, menjadi orang yang akhirnya lahir seorang penyembah sejati. Ya, Tuhan dalam keadaan musim apapun Tuhan akan terus menemukan kita. Ketika Tuhan menjenguk, kok sudah nggak ada orang yang kemarin berseru-seru. Ketika Tuhan menjenguk, kemarin yang memuji-muji aku kok sudah nggak ada. Tapi dia akan terus menemukan sehingga kita akan jadi orang-orang yang menjadi seorang penyembah sejati. Amin. Ya. Jadi dalam masa penantian ini, doa di tengah penantian ini akan lahir penyembah-penyembah sejati. Ya, yang akan menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, Mazmur 51 ayat 12, firman Tuhan berkata begini. Ciptakanlah hati yang tahir dalam aku ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Nah, di sini Daud, ini jadi ungkapan doanya Daud, Tuhan ciptakan hati yang tahir. Nah, ketika kita menjadi orang yang terus ada di dalam hadirat Tuhan, bangun persekutuan kita dengan Tuhan, hidup di dalam doa, ketahuilah bahwa kita ini kan akan menjadi sama seperti siapa yang kita sembah pastinya ya. Kita akan menjadi orang yang kalau kita jauh dari Yesus itu adalah terang. Sama seperti kalau cahaya gitu ya. Kita itu kalau cahayanya jauh dari kita nggak akan bisa jelas lihat. Ya, kalau di klinik-klinik kecantikan untuk melihat kotoran-kotoran yang ada di wajah, perlu cahaya yang lebih dekat ke wajah supaya bisa kelihatan kotoran-kotoran yang harus diangkat, yang harus dibersihkan. Tapi kalau jauh akan sulit untuk dokternya bisa mengerjakan ya pembersihan di wajah. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika dalam waktu-waktu kita penantian kita di dalam Tuhan, dan kita terus menjadi orang yang terus mendekat kepada terang, terus mendekat, semakin dekat dengan terang, kita ini akan menjadi orang-orang yang
hati kita ini akan terbuka bagi Roh Kudus, pastinya dipimpin oleh Roh. Dan kita ini akan lebih mudah untuk bisa melihat hal-hal di dalam hidup kita, di dalam karakter kita yang perlu diubahkan. Kita akan mudah untuk bisa melihat ternyata aku lakukan ini karena aku perlu pengakuan. Aku mencari pengakuan. Oh ternyata kenapa aku emosi kemarin? Ternyata aku sombong, pride-ku tinggi sekali. Ketika kita menjadi orang yang dekat dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan, kita akan mudah untuk bisa melihat hal-hal yang ada dalam diri kita yang perlu dipulihkan. Berbeda kalau kita itu dalam penantian justru jauh sama Tuhan, atau bahkan kita salah bergaul, pergi dengan komunitas yang tidak punya komitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan susah untuk bisa lihat sesuatu yang perlu diubah dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak siap untuk melihat apa yang kita nanti-nantikan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita akan jadi orang yang susah untuk melihat ternyata aku yang perlu merendahkan diri. Oh ternyata aku yang sekalipun oke lah orangnya yang salah, ternyata sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Oh ternyata aku yang perlu untuk datang minta maaf sama orangnya. Kita tidak akan bisa lihat itu. Yang justru kelihatan itu apa? Orang itu begini, orang itu begitu. Yang salah ini, yang salah itu. Pokoknya yang mata kita lihat semua bukan tentang apa yang perlu dipulihkan sama kita. Tapi apa yang orang lain salahnya di mana, kurangnya di mana, itu yang akan terjadi. Makanya ketika kita ini menjadi orang-orang yang menanti dalam hadirat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di masa penantian kita ketika kita ini menjadi orang yang hidup dalam doa. Yang kedua itu adalah kita menjadi pribadi yang siap dipulihkan. Kita menjadi orang-orang yang mudah untuk diarahkan, mudah untuk ditegur, mudah untuk dituntun. Kita kan jadi orang-orang seperti itu. Ya, menjadi pribadi yang siap dipulihkan. Karena ini adalah step-step yang Tuhan kerjakan. Tuhan itu kita sering dengar kalau Tuhan kerjakan sesuatu tinggal balik tangan, tinggal balik tangan. Iya, tinggal berfirman, semua jadi. Tapi ada hal-hal yang Tuhan tuh enggak bisa cuma dengan berfirman gitu ya. Yang perlu keputusan kita, yang perlu kesadaran kita, yang perlu komitmen kita. Yaitu untuk berubah. Gimana Tuhan kita mau angkat kita tinggi kalau kita pride-nya akunya kita tinggi. Kita nggak bisa jadi orang yang bisa dipimpin. Bagaimana bisa Tuhan angkat kita? Tuhan sayang sama kita. Kalau kita belum dipulihkan terus dibawa tinggi, jatuhnya itu jauh. Jatuhnya itu lebih sakit. Makanya kenapa Tuhan mau kita ini dalam penantian terus mendekat sama Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang siap untuk dipulihkan. Nah yang ketiga, Mazmur 40 ayat 3, firman Tuhan berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kita perhatikan ya, ketika Daud mengalami pemulihan, nah itu bukan hanya pemulihan yang terjadi pada dirinya sendiri. Kalau kita perhatikan semua mazmur Daud ya, itu pujiannya itu membangkitkan iman banyak orang. Jadi seorang Daud bukan hanya dipulihkan tapi dia dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang lain lewat pujiannya, lewat penyembahannya, masa prosesnya, masa penantiannya dipakai oleh Tuhan untuk orang lain juga dipulihkan. Untuk orang lain juga bisa diselamatkan. Karena apa? Karena hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi menjadi orang yang dikuasai oleh daging. Sehingga hatinya itu mudah untuk mendengarkan instruksi dari Tuhan, dari Roh Kudus. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ini menjadi orang-orang yang intim, dekat dengan Tuhan, kita ini akan jadi orang-orang yang hati kita ini mudah untuk tangkap hatinya Tuhan. Ya, sehingga orang-orang seperti ini contohnya kalau ada pelayanan dia tidak perlu dipush ya, didorong-dorong
untuk dia ayo pelayanan ya, ayo melayani Tuhan. Orang seperti ini justru yang ada dalam hatinya menanti-nanti kapan nih aku bisa pelayanan. Kapan nih aku bisa terlibat dalam gereja? Kapan nih aku bisa dipercayakan ini dan itu? Ada sebuah kerinduan, ini kerinduan yang murni ya. Kerinduan yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Nah, karena itu di poin yang ketiga apa yang kita bisa pelajari ketika seseorang itu punya keintiman kedekatan di dalam waktu penantian, masa penantiannya dia pakai untuk cari Tuhan. Menantikan Tuhan, dekat dengan Tuhan, hidup di dalam doa. Yang terjadi adalah yang ketiga, dalam masa penantian doa ini akan melahirkan pemakaian Tuhan. Itu yang akan terjadi, akan melahirkan pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Dan waktu kita dipakai sama Tuhan bukan hanya sebatas karena kita punya skill. Ya, kalau keintiman itu dengan Tuhan bukan hanya kita melayani bukan hanya dengan kemampuan kita sendiri, tapi kita akan melayani dengan otoritas dan kuasa dari Tuhan. Itu bedanya. Melahirkan pemakaian Tuhan yang dipenuhi dengan urapan, otoritas dan kuasa dari Tuhan. Amin. Nah, karena itu apa yang terjadi sama seperti seorang Daud, dia ini tidak sempurna, tapi hatinya itu melekat sama Tuhan. Nah, ketika hatinya melekat sama Tuhan, dia menantikan Tuhan dalam doanya, dia juga dibangkitkan. Ya, ketika dia ada di dalam doa penyembahan memuji Tuhan, di sana dia dibangkitkan dan dia juga dipakai oleh Tuhan membangkitkan banyak orang. Itu dimulai dari hasil doa-doanya karena dia intim sama Tuhan. Amin. Jadi ada waktu di mana kita semua Tuhan izinkan ya kita ada di musim penantian. Ya, tidak selalu apa yang kita mau langsung dikasih. Ada waktu Tuhan letakkan kita ada di musim penantian, ya, di mana keadaan belum berubah. Nah, kita harus lihat ini bahwa karena Tuhan itu mau mengubah kita, Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan, kata firman Tuhan. Amin, amin. Kita sama-sama renungkan apa yang kita dapat pagi hari ini. Biar ini adalah waktu kita dengan Tuhan, ya. Kita renungkan saat ini, Tuhan, apakah hari ini aku sudah menjadi seorang penyembah sejati? Apakah hari ini aku sudah menjadi orang yang mudah untuk dipulihkan, siap untuk dipulihkan? Apakah hari ini aku sudah menjadi orang yang rindu untuk terus dipakai oleh Tuhan? Nah, biarkan firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Sambil kita datang menyembah Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan, thank you Jesus, untuk memuji Dia. Terima kasih melayakkan kami Tuhan. Ini anugerah kasih karunia kalau kami bisa mendekat kepadamu. Raja, amin. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya Amen. ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi sama-sama katakan dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya amin. Ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya
ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Berapa banyak di antara kita pagi hari ini firman Tuhan berbicara, firman Tuhan meneguhkan engkau. Dan pagi hari ini engkau mau berkata, Tuhan, dalam masa penantian ini kita mungkin gak tahu berapa lama, tapi engkau mau berkata sama Tuhan, aku sepakat dengan waktumu ya Tuhan. Dan engkau mau berkata, di waktu-waktu ini aku akan belajar untuk terus mendekat kepadamu. Aku akan mencari engkau lebih dari yang sebelumnya. Aku bukan hanya mau datang cari engkau karena aku perlu sesuatu, karena aku menginginkan sesuatu. Tapi seperti isi hati Tuhan, Dia mau kita menjadikan Dia pusat kehidupan kita. Dan engkau mau berkata pagi hari ini, Allah Roh Kudus, mulai hari ini aku tidak akan mengandalkan siapapun. Aku tidak akan menjadi orang yang berharap kepada manusia atau pada apapun. Tapi mulai pagi hari ini engkau akan menjadi pusat kehidupanku. Aku akan menanti-nanti di kakimu. Aku akan menjadi sama-sama seperti seorang wanita pendarahan yang menjama engkau, dan engkau akan merasakan hatiku menjamamu ya Tuhan. Hatiku, kerinduanku akan sampai ke hatimu. Dan itulah yang akan membuat Tuhan dari semua kerumunan orang, dari semua orang yang mungkin menyembah, memuji, dia melihat ada satu orang, dia menjenguk. Dan bukan hanya menjenguk, dia akan juga mengerjakan apa yang dia tahu perlu dia selesaikan dalam setiap hidup kita. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Apapun keadaanmu saat ini, apapun situasimu, ingat ini bahwa Tuhan belum selesai dengan engkau. Dia masih bekerja dan Dia akan menyelesaikan apa yang Dia mulai di dalam hidupmu. Terus pegang janji Tuhan, terus nanti-nantikan Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita naikkan pujian ini. Biar ini menjadi komitmen, kerinduan kita di hadapan Tuhan. Yes Tuhan. Dalam hadirat-Mu, jadikan kami anak-anak yang kesukaannya adalah hadirat Tuhan. Yang kesukaannya adalah tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan sekali lagi dengan segenap kerinduanmu berseru katakan dalam hadirat-Nya. Hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bukan hanya jawaban tapi segala sesuatu yang memuaskan kami. Hadirat-Mu Tuhan. Amin. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Amin, amin. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Engkau
Engkau yang menyelidiki setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang lihat setiap komitmen, kerinduan hati mereka untuk terus mendekat. Kami tahu ya Tuhan, kami percaya Engkau lebih rindu lagi untuk setiap kami bisa mendekat kepadamu, bisa intim dengan Engkau. Karena itu kami percaya segala sesuatu apapun yang coba menghalangi rintangan atau apapun itu pekerjaan musuh sekalipun yang coba menghalang-halangi anak-anak-Mu ini untuk mereka bisa intim dengan Engkau Tuhan. Saat ini juga setiap penghalang itu sudah diruntuhkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada hanyalah hati yang mau melangkah, hati yang mau taat untuk cari Tuhan, mendekat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita sama-sama terima doa berkat, terimalah semua berkat yang terbaik yang datang dari Tuhan. Hati yang semakin lapar haus akan Dia, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau terima. Dan oleh karena Engkau orang yang berharap, orang yang mengandalkan Tuhan, maka apapun yang disentuh oleh tangan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.